Nanti saya tunjukkan email saya, ya. Apa email saya yang saya kirimkan dan apa jawaban dari mereka. Cukup itu saja. Saya nggak ngulik-ngulik. Meskipun kalau dikulik, ada YouTuber yang sudah mengulik, itu ketahuan banget gitu ya, bahwa itu palsu banget gitu ya. Beda banget dengan ijazah-ijazah yang resmi lainnya, gitu ya. Nah, itu mungkin ya terkait ijazah ya. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain. Kita mungkin, saya coba lihat dulu ya, apakah ada yang lain. Oke, silakan ya. Mungkin Mbak Atina ada pertanyaan yang lain. Ya. Tapi apa nih yang bisa membedakan gitu ya, ahli forensik digital dengan seseorang yang menyebut dirinya seorang ahli forensik digital, walaupun kita nggak tahu gitu ya metodologi yang dipakai itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Nah, ini bagaimana publik bisa menilai seorang itu adalah ahli forensik digital dengan seseorang yang melabeli dirinya seorang forensik digital? Baik, ya. Jadi siapa saja sih ahli forensik digital ya? Yang disebut ahli itu adalah orang-orang yang berpengalaman, ya, berpengalaman dan diakui pendapatnya, diakui penelitiannya dan digunakan untuk membuat keputusan di pengadilan. Ya, jadi kalau misalnya Rismond menganggap dirinya sudah ahli gitu ya, padahal setahu saya hanya dua kasus yang ditangani dia, ya, sementara ini, dan itu pun dari pihak penasihat hukum ya, jadi bukan dari dari law enforcement gitu ya. Yang pertama adalah kasus Jessica Mirna ya, dia diundang oleh PH dari Jessica gitu ya. Yang kedua kasus apa satu lagi, Vina ya kalau nggak salah ya, kasus Vina. Nah, yang menarik sebenarnya, teman-teman pengacara dari Vina ini sebenarnya menghubungi saya lebih dahulu sebelum menghubungi Rismond. Artinya mereka lebih percaya kepada kita sebenarnya. Tetapi saya tolak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang saya forensik gitu ya. Saya hanya dimintain pendapat ya terkait dengan hasil lapor yang sudah ada, dan tidak ada data-data pembanding atau bukti yang mau digunakan untuk memverifikasi ya hasil-hasil tersebut. Jadi saya menolak. Dan akhirnya ternyata mereka menggunakan Rismond. Nah, itu hanya dua itu yang saya tahu. Nah, Anda bisa melihat nanti, atau teman-teman yang ada di sini itu bisa melihat siapa sih ahli-ahli digital forensik yang benar-benar digunakan di pengadilan, benar-benar digunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan. Anda bisa melihat di putusan 3 Mahkamah Agung QID. Carilah namanya, ya. Kalau Anda bisa cari nama Rismond dan ketemu, wah, berarti dia beneran ahli. Nah, tapi kalau nggak ketemu, otomatis ya belum bisa dianggap ahli. Kenapa? Karena pendapatnya sama sekali nggak digunakan di pengadilan. Dari situ sebenarnya kelihatan bahwa bagaimana dia melakukan analisis, bagaimana dia memberikan pendapatnya, dan bagaimana ya akhirnya putusan sidang itu dilakukan, gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu contohnya ya. Kemudian apa juga kriteria ahli sebenarnya? Ya, ahli ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, terutama SOP, Standard Operation Procedure. Dalam menganalisis bukti-bukti digital gitu ya, karena ini kan bukti-bukti digital, karena hubungannya dengan ahli digital forensik. Meskipun sebenarnya kasus yang kita diskusikan ini nggak ada hubungannya dengan digital forensik gitu ya. Tetapi oke lah ya, kita ingin meluruskan ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik, ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya, gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital, gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani,
ya ada capnya atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismon misalnya, ya. Kita bisa bandingkan bagaimana, ya, ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain. Ijazah Rismon sama nggak dengan lulusan yang lain, misalnya, gitu ya. Itu hanya untuk membandingkan saya. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Kenapa? Karena dokumen ini born-nya sudah fisik, bukan born digital. Tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Nah, ini yang kesalahan, ya, salah kaprah lah saya katakan, ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan FaceNet dan seterusnya, gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, ya, apalagi ditambah asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan, ya, mudah-mudahan cukup waktunya secara teknikal, ya. Kira-kira begitu, Mbak Atina, silakan. Tapi Pak Joshua, saat ini ada fenomena nih, di mana pendapat ahli itu menjadi kurang penting di internet, ya, atau bisa sering disebut dengan post-truth atau fenomena post-faktual. Biasanya digunakan untuk menggiring polarisasi opini atau emosional dari para netizen, sehingga itu cepat sekali viral. Nah, menurut seorang ahli forensik digital seperti Pak Joshua, bagaimana publik menilai hal-hal yang sifatnya cepat sekali viral karena terpolarisasi opini dengan emosi? Bagaimana, Pak? Iya. Jadi memang fenomena post-truth itu sangat sangat nyata sekali, ya. Di kasus ini apalagi, gitu ya. Di kasus ini kita bisa melihat, ya, bagaimana seorang akademisi membuatkan analisis-analisisnya masing-masing, padahal, gitu ya, padahal ada lembaga resmi yang sudah menyatakan bahwa itu asli, katakanlah, ya. Sehingga apa? Opini-opini yang dimunculkan itu mendelegitimasi lembaga-lembaga ini. Ini sudah menjadi apa istilahnya, ya, kebablasan, gitu ya. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang ini bahwa, ya, asumsi itu tidak bisa menjadi bukti, bahwa pendapat-pendapat orang-orang tersebut, ya, tidak bisa menjadi bukti, ya. Bukti yang resmi itu adalah bukti yang dihasilkan, ya, menggunakan prosedur yang ketat, ya. Apa yang dilakukan oleh Barreskrim, katakanlah, mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti, ya, dari fakultas, gitu ya, dari teman-temannya, satu angkatan dan seterusnya, dan membandingkan secara ilmiah di laboratorium, ya, yang sudah memiliki standar internasional, ya. Nah, itu saja masih dibantah lagi, gitu ya. Nah, saya yakin mau siapapun nanti yang menghasilkan, ya, penelitian-penelitian secara ilmiah tersebut pasti akan tetap dibantah karena mereka sudah, ya, tadi sudah memiliki semua pendapat yang berbeda dengan mereka pasti akan ditolak. Intinya begitu, ya. Tapi kita akan berusaha lah, ya, berusaha. Nanti kita coba menganalisis juga nanti pendapat-pendapat mereka yang ada di media sosialnya. Saya sudah membuka nih, ada X-nya Rismon, YouTube-nya Rismon. Saya coba akan mengupas satu persatu, ya. Silakan. Sehingga kalau kita misalkan mau ngecek, ya, Mbak, ya, ngecek ini di forensiknya caranya gimana? Itu tidak bisa kita datang langsung, tidak bisa. Kita harus minta tolong ke kepolisian. Nanti penyidik yang membawa ke forensik. Itu memang SOP-nya begitu. Jadi tidak bisa perseorangan terus datang ke lab forensik minta tolong gini-gini, tidak bisa. Karena itu untuk mencegah jangan sampai nanti terjadi kriminalisasi. Kita kan harus tahu, Mbak, tahun 2023, Mbak, ya, kalau tidak 2024. Itu kan kemarin sempat terjadi pembobolan server PSTN, Pusat Data Nasional Sementara. Padahal itu kan yang dibobol itu kan termasuk database yang tersimpan fotokopi ijazah-ijazah. Padahal ada yang malah ijazah asli, foto ijazah asli. Sehingga rawan sekali kalau misalkan kita dapat ijazah, terus kita analisis, wah,
kasihan yang punya. Apalagi kalau seperti nanti jadi dalil-dalil ya repot. Makanya ini saya sampaikan ke masyarakat, kalau Anda misalkan mencurigai sesuatu sebelum dianalisis, Anda lapor ke penyidik, kepolisian. Nanti biar polisi yang datang ke lab forensik. Kemudian nanti dari situ akan ditunjukkan, oh ini asli. Setelah ditunjukkan oh ini asli, ya silakan mau untuk keperluan yang lain. Cuma yang perlu saya sampaikan, walaupun itu nanti asli, bahwa digital forensik ternyata, oh ya ini datanya secara forensik asli, kita jangan sampai menganalisis, lalu kita ngomong di mana-mana, termasuk di sosmed terutama. Kenapa? Karena orang yang mau menyampaikan data pribadi ke publik itu adalah instansi atau orang yang punya hak. Contohnya adalah misalkan Tribun atau media yang memang punya hak untuk menyiarkan. Tahu kalau pribadi-pribadi ya tidak boleh. Saya misalkan, saya nemukan ijazahnya Mbak Nila misalkan. Wah saya kok curiga ini, Mbak Nila itu saya kenal, fotonya bukan ini. Terus saya analisis forensik, saya bawa ke polisi. Polisi pasti nanti akan bertanya-tanya. Apalagi nanti itu tidak diforensik dulu, diforensik milik komputer saya sendiri. Wah, nanti jadinya adanya cuma fitnah-fitnah saja. Artinya itu ya tadi nanti pasti punya risiko hukum. Kalau yang Mbak Nila ini tidak terima, misalkan gitu loh, Mbak. Oke, berarti jika kemudian analisis ini awalnya dari digital dan kemudian dari ibaratnya scan itu juga termasuk, apakah termasuk Pak Huda? Jadi ketika misalnya saya kemudian punya satu scan ijazah begitu, kemudian saya meminta Pak Huda untuk mengecek apakah ini semuanya asli, itu ketika Pak Huda sudah mengatakan oh ya ini asli dan itu tidak, kemudian saya bisa melanjutkan memintai seperti harus cek ke perguruan tinggi dan ke Dikti atau seperti apa Pak Huda? Iya, tapi kan begini Mbak, kan tidak bisa terus Mbak Nila misalkan Pak Huda minta tolong dicekkan, terus saya cek sendiri, kan tidak bisa begitu. Ya. Kenapa? Karena kan Mbak Nila harus ngecek dulu, saya ngeceknya pakai lab mana, komputernya kayak apa, kan gitu toh Mbak. Sehingga memang yang paling pakem memang sebetulnya ya tadi itu yang sudah ada terdaftar ISO. Untuk sementara ini yang saya tahu ya, maaf kalau misalkan ada yang punya ISO, tapi sejauh yang saya tahu sampai sekarang itu ya di lab forensik Mabes Polri, kan itu ada di cabang di mana-mana. Misalkan saya di Semarang kan ada lab forensik cabang Mabes Polri cabang Akpol, kan ada tuh itu. Nah, misalkan kayak gitu. Setelah dari situ asli, monggo nanti digunakan untuk apa silahkan. Tapi hasilnya jangan dipublis ke depan umum. Karena Mbak Nila secara pribadi tidak punya hak untuk mempublis itu. Gitu Mbak Nila. Baik, Pak Huda biasanya kalau misalnya dalam satu case begitu ya, berapa lama sih Bapak waktu untuk kemudian bisa melakukan analisis digital forensik ataupun analisis forensik terhadap satu dokumen? Sebetulnya semua kan tergantung antrean. Aslinya kalau ndak antre gitu ya paling kalau cuma satu dokumen ya ya sekitar 2 jam selesai. Oke, sekitar 2 jam kalau tidak antre loh ya. Kalau tidak antri. Iya. Itu artinya dengan beberapa parameter yang memang sudah menjadi pakem untuk melakukan analisis ya Pak Huda ya. Betul. Jadi dengan kita melakukan analisis digital forensik, nanti kan tujuan dari penyidik, biasanya nanti penyidiknya itu nulis pengen untuk apa lah, nanti laborannya itu baru menjalankan aplikasi yang sesuai dengan output nanti yang diminta oleh penyidik gitu. Atau misalkan nanti parameternya dikeluarkan semua, ya juga keluar semua Pak. Cuma kan nanti biar informasi yang disajikan itu sesuai dengan kebutuhan penyidik, biasanya ya dikasih sesuai dengan permintaan penyidik gitu.
Oke, ini akan dicek digital forensiknya sesuai dengan parameter yang memang diminta oleh penyidik. Dari Betul. kasus yang ada juga Pak Huda, kalau misalnya mungkin terjadi begitu kan, adanya ijazah lalu sudah sampai di digital forensik, sudah ada hasilnya, lalu bagaimana kemudian membuktikan ijazah ini asli atau palsu setelah artinya kan tahapnya masuk ke digital forensik, lalu masuk juga ke universitasnya atau instansinya, dan terakhir ada di dikti paling atas begitu ya. Ketika semuanya sudah mengatakan oke, confirm, artinya kasus ini case close, Pak Huda. Ya sudah selesai. Untuk meluruskan opini publik mengenai hal-hal yang liar berkembang di luar sana. Iya, Mbak Atina. Jadi sejak awal bulan Maret saya coba tunjukkan chattingan saya sama Rismon ya. Bentar saya biar kelihatan karena saya tunjukkan di background saya ya. Oke, mungkin kelihatan ya. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya? Ya, pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, orang Selaya dulu ya, gitu ya. Karena kita orang Batak, jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Lai soal temuan Lai terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke Lai, nanti lagi jetir gitu ya. Kemudian siap Lai, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lai ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lai, berencana mengundang Lai di forum kami ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya. Secara online via Zoom ya, banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lai gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya, jika Lai bersedia dan ada waktu di minggu ini, kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah ya, pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lai tersebut, termasuk teman saya Bambang Prastowo. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya, karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya. Oke lah ya, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini ya, sebagai bahan analisa tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya, bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan, bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josrudben.com judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya, bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat, silahkan Lai juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya gitu ya. Oke Lai, awalnya begitu. Kemudian saya karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66 tapi sudah menggunakan Times New Roman gitu kan. Nah dia jawab, saya pancing ya supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu electric typewriter lah ya, belum ada scalingnya, memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah lucunya ya, ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya, nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata, nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama di mana dia kalah gitu ya,
di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah, saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Dan nah, dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini, nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke. Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya menyatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. tahun 60-an gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik. Ya. Karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya. Sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah, dia cuma jawab seperti ini. Tidak ada scaling, artinya naskah Super Semar itu judul ukuran fontnya lebih besar, segala macam lah gitu ya. Kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata percetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya. Ya. Kemudian ditransfer ke plat offset. Dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya. Dan semuanya hitam putih zaman itu ya. Nah, kemudian ada alasannya lah. Oh, saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah ya. Mungkin kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah ya. Saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah ya. Saya tanyakan lagi begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM ya. UGM polemik ini dijawab sama UGM ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD ya. Fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain. Ada pakar-pakar lain ya. Ini sudah kita upayakan dari awal ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua ya ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu 2 ya. Karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2 ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia ya, untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di-capture lah. Misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu. Ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS ya. Termasuk, nah ini ya, ini yang saya katakan percetakan perdana ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam ya, semua yang dari perdana ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu ada fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa oh ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya, jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah, sehingga tidak valid lah ijazah itu. Nah,
Padahal dia nggak tahu gitu ya bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya skripsinya itu masih berupa apa namanya kertas, ya kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi baru dicetakkan.